Bayangkan dunia sedang runtuh di pundakmu. Semua yang kamu bangun hancur berkeping-keping. Dan tidak satu orang pun yang mengulurkan tangan untuk membantumu berdiri. Di saat itulah bro, topengmu akan terlepas dan dunia akan melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Seorang pengecut yang lari dari kenyataan atau seorang pria sejati yang justru menemukan kekuatannya di dalam kegelapan terdalam. Pernahkah kamu merasakan momen di mana napasmu terasa berat? Bukan karena beban fisik, tapi karena beban pikiran yang seolah-olah menghimpit dadamu hingga sesak. Momen di mana kamu menatap cermin di pagi hari dan kamu tidak lagi mengenali pria yang ada di depanmu karena matanya telah kehilangan binar ambisi dan digantikan oleh kabut keputusasaan yang pekat. Kita seringkali tertipu oleh definisi kesuksesan yang dangkal, bro. Kita mengira bahwa kejantanan seorang pria diukur dari seberapa mengkilap mobilnya, seberapa tebal dompetnya, atau seberapa tinggi jabatan yang tertera di kartu namanya. Namun, ketahuilah satu hal fundamental ini. Dunia tidak pernah menguji karaktermu saat kamu sedang berada di puncak gunung, menikmati pemandangan indah dengan angin sepoi-sepoi yang memanjakan kulitmu. Dunia mengujimu saat kamu terjatuh ke dalam jurang yang gelap, saat kakimu berdarah, saat perutmu lapar, dan saat semua orang yang dulu memujimu tiba-tiba menghilang seolah ditelan bumi. Disinilah letak perbedaan antara pria yang hanya memiliki citra dan pria yang memiliki jiwa. Mari kita bedah secara mendalam apa yang terjadi pada mental seorang pria saat ia mengalami kegagalan total. Secara psikologis, kegagalan bukan sekedar kehilangan materi. Kegagalan adalah sebuah serangan langsung terhadap ego dan identitas diri. Ketika proyekmu hancur, ketika bisnismu bangkrut, atau ketika hubungan yang kamu perjuangkan kandas, otakmu akan memprosesnya sebagai ancaman eksistensial. Hormon kortisol akan membanjiri sistem sarafmu, membuatmu merasa cemas berlebihan, sulit tidur, dan kehilangan selera makan. Di titik ini, banyak pria yang hancur. Mereka mulai mencari pelarian, entah itu alkohol, hiburan yang sia-sia, atau menyalahkan keadaan dan orang lain atas kemalangan mereka. Namun bro, seorang pria sejati memahami bahwa kegagalan adalah api pemurnian. Bayangkan sebatang pedang katana yang legendaris. Ia tidak dibentuk dengan cara dibelai atau diletakkan di ruangan ber-AC. Ia harus dibakar dalam suhu ribuan derajat Celcius, dipukul berulang kali dengan palu godam yang berat, dan dicelupkan ke dalam air dingin yang mengejutkan. Proses itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Tapi itulah satu-satunya cara agar besi tua berubah menjadi baja yang tak terpatahkan. Kamu harus menyadari bahwa saat kamu gagal, kamu sedang diberikan kesempatan langka untuk melihat siapa saja penumpang di hidupmu dan siapa sahabat sejatimu. Saat kamu sukses, semua orang ingin menjadi temanmu. Mereka akan tertawa mendengar leluconmu yang paling garing sekalipun. Mereka akan menyanjung setiap langkahmu. Dan mereka akan selalu ada di sekitarmu untuk mencicipi remah-remah keberhasilanmu. Tapi saat badai datang, mereka akan lari mencari perlindungan masing-masing, meninggalkanmu sendirian di tengah hujan lebat. Jangan marah pada mereka bro, justru berterima kasihlah. Kegagalan adalah filter alami yang membersihkan hidupmu dari parasit-parasit yang hanya akan menghambat pertumbuhanmu di masa depan. Kesunyian yang kamu rasakan saat gagal adalah ruang kelas terbaik yang pernah ada. Di dalam kesunyian itu, kamu tidak lagi terganggu oleh suara-suara luar yang mendikte siapa kamu seharusnya. Kamu hanya memiliki dirimu sendiri dan Tuhan. Di sana, kamu bisa mulai bertanya pada dirimu, apa yang sebenarnya tersisa dariku jika semua hartaku diambil? Jika jawabanmu adalah integritas, keberanian, dan semangat yang pantang menyerah, maka kamu sudah menang, meskipun dunia melihatmu sedang kalah. Mari kita bicara tentang sejarah, karena sejarah adalah saksi bisu bagaimana kegagalan membentuk raksasa-raksasa peradaban. Ingatlah kisah para ksatria masa lalu atau para pemimpin besar yang namanya abadi. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka pernah mencicipi debu kekalahan yang paling pahit. Ambillah contoh Abraham Lincoln yang mengalami kegagalan bisnis, kematian kekasih,
saraf yang terganggu, dan kalah dalam belasan pemilihan jabatan publik sebelum akhirnya menjadi salah satu presiden terbesar dalam sejarah manusia. Atau lihatlah bagaimana para atlet legendaris seperti Michael Jordan yang justru termotivasi karena pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Mereka tidak menjadi besar karena kesuksesan yang mudah, tapi mereka menjadi besar karena mereka menolak untuk tetap berada di bawah saat dijatuhkan oleh kehidupan. Pria sejati tidak diukur dari berapa kali dia jatuh, tapi dari seberapa cepat dan seberapa kuat dia bangkit kembali. Setiap kali kamu jatuh dan memutuskan untuk berdiri lagi, otot mentalmu menjadi lebih kuat. Kamu sedang membangun sebuah resilience atau ketangguhan yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah. Bro, aku ingin kamu membayangkan sebuah skenario. Kamu sedang duduk di sebuah ruangan kecil yang gelap. Hanya ada satu lampu redup di atas kepalamu. Di depanmu ada sebuah cermin retak. Kamu melihat wajahmu yang tampak lelah, kantung mata yang menghitam karena kurang tidur, dan janggut yang tidak terurus. Di luar sana, orang-orang membicarakan kegagalanmu. Mereka berbisik di belakangmu, mengatakan bahwa dia sudah habis. Dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Atau, kasihan ya, dulu dia begitu hebat. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan menundukkan kepala, menangis, dan menerima narasi yang mereka buat untukmu? Ataukah kamu akan menarik napas dalam-dalam, merasakan udara masuk ke paru-parumu, dan menyadari bahwa selama jantungmu masih berdetak, bab terakhir dari bukumu belum ditulis. Seorang pria sejati mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalannya. Dia tidak mencari kambing hitam. Dia tidak menyalahkan ekonomi, tidak menyalahkan bosnya, tidak menyalahkan orang tuanya, dan tidak menyalahkan takdir. Dia akan berkata, "Ini adalah kesalahanku. Ini adalah tanggung jawabku, dan aku akan memperbaikinya." Kalimat "ini salahku" adalah kalimat paling maskulin yang bisa diucapkan oleh seorang pria, karena di dalam pengakuan itu terdapat kekuatan untuk mengubah keadaan. Ketahuilah bahwa ada estetika di dalam perjuangan. Ada keindahan di dalam keringat yang bercucuran saat kamu mencoba membangun kembali puing-puing hidupmu. Kamu mungkin harus memulai lagi dari nol, melakukan pekerjaan yang menurut orang lain rendah, atau hidup dengan sangat hemat demi modal usaha yang baru. Jangan pernah malu, bro. Rasa malu hanya milik mereka yang menyerah. Tidak ada yang lebih terhormat daripada seorang pria yang bersedia bekerja keras dengan tangannya sendiri untuk bangkit dari keterpurukan. Ingatlah prinsip stoikisme yang diajarkan oleh Marcus Aurelius. Apa yang menghalangi jalan, justru menjadi jalan itu sendiri. Artinya, kegagalan yang kamu hadapi saat ini bukanlah dinding penghalang yang menghentikan langkahmu, melainkan batu pijakan yang harus kamu daki untuk mencapai level yang lebih tinggi. Jika kamu tidak pernah gagal dalam skala besar, kamu tidak akan pernah tahu batas maksimal kemampuanmu. Kegagalan memberitahumu di mana letak kelemahanmu, apa yang perlu kamu pelajari lagi, dan bagian mana dari karaktermu yang masih lembek dan perlu ditempa lebih keras. Secara biologis, pria didesain untuk menjadi pelindung dan penyedia. Ketika fungsi ini terganggu karena kegagalan, ada rasa sakit yang mendalam di dalam maskulinitas kita. Namun, disinilah ujian sesungguhnya terhadap virtus atau kebajikan seorang pria. Apakah kamu tetap bisa bersikap lembut pada keluargamu saat hatimu sedang panas? Apakah kamu tetap bisa memberikan senyum pada anak-anakmu saat kepalamu pening memikirkan hutang? Apakah kamu tetap bisa menjaga kehormatanmu dan tidak menipu orang lain demi mendapatkan uang cepat saat kamu sedang terjepit? Disitulah kelasmu ditentukan, bro. Menjadi baik saat keadaan baik itu mudah. Semua orang bisa melakukannya. Bahkan penjahat pun bisa bersikap manis saat mereka sedang banyak uang. Tapi tetap menjadi pria yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab saat duniamu sedang kiamat. Itulah definisi sejati dari seorang pria kelas atas. Itulah yang membedakan antara boy dan man. Seorang pria sejati adalah mereka yang memiliki kendali penuh atas emosinya, bukan mereka yang dikendalikan oleh keadaan luar. Aku ingin kamu memahami konsep amor fati, mencintai takdir. Jangan hanya menerima kegagalanmu, tapi cintailah dia.
Cintailah rasa sakitnya, cintailah proses belajarnya, dan cintailah fakta bahwa kamu terpilih untuk melewati ujian ini. Tidak semua orang diberikan beban yang berat, karena hanya pundak yang kuatlah yang sanggup memikulnya. Tuhan atau semesta tidak akan memberikan ujian yang melampaui batas kemampuanmu. Jadi, jika ujianmu saat ini terasa sangat berat, itu adalah bukti otentik bahwa kamu adalah individu yang sangat kuat di mata Sang Pencipta. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangkan, jika kamu langsung sukses tanpa pernah gagal, kamu akan menjadi pria yang sombong, dangkal, dan rapuh. Sekali saja badai kecil datang di masa depan, kamu akan langsung tumbang karena tidak pernah belajar cara bertahan di tengah badai. Kegagalan saat ini adalah latihan militer bagi jiwamu. Ia membentuk mentalitas pemenang yang sesungguhnya. Mentalitas yang tidak bergantung pada hasil akhir, melainkan pada proses perjuangan yang tak kenal lelah. Mari kita bicara tentang langkah praktis saat kamu berada di titik nadir. Pertama, terimalah emosimu tapi jangan tenggelam di dalamnya. Merasa sedih itu manusiawi, merasa kecewa itu wajar. Berikan dirimu waktu 1 atau 2 hari untuk merenung, tapi setelah itu, hapus air matamu, cuci wajahmu, dan mulailah membuat rencana. Jangan mencoba menyelesaikan semua masalah sekaligus. Itu akan membuatmu kewalahan. Pecahlah masalah besar menjadi tugas-tugas kecil yang bisa kamu kerjakan hari ini. Jika kamu bangkrut, tugas hari ini mungkin hanya sekedar merapikan CV atau mencari satu peluang kerja sampingan. Jika kamu gagal dalam studi, tugas hari ini mungkin hanya membaca satu bab buku yang selama ini kamu hindari. Kemenangan kecil, small wins, sangat penting untuk memulihkan kadar dopamin dan kepercayaan dirimu. Setiap kali kamu menyelesaikan satu tugas kecil, kamu sedang mengirim sinyal ke otakmu bahwa aku masih memegang kendali. Dan kendali adalah segalanya bagi seorang pria. Kedua, jaga fisikmu. Saat mental sedang jatuh, tubuh adalah benteng terakhirmu. Jangan biarkan dirimu menjadi loyo. Tetaplah berolahraga, meskipun hanya push up di kamar atau lari keliling kompleks. Aktivitas fisik akan melepaskan endorfin yang membantu meredakan stres dan memberikan kejernihan berpikir. Seorang pria yang tetap menjaga kebugaran tubuhnya di tengah kegagalan menunjukkan bahwa dia masih memiliki disiplin diri. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Jika kamu bisa mendisiplinkan tubuhmu untuk bergerak saat kamu sedang malas, kamu akan bisa mendisiplinkan pikiranmu untuk fokus saat kamu sedang kalut. Ketiga, hati-hati dengan lingkungan sosialmu. Hindari orang-orang negatif yang hanya akan menambah beban mentalmu dengan kritik yang tidak membangun. Cari mentor, cari bacaan yang menginspirasi, atau dengarkan podcast yang membangun jiwamu. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu. Dan di masa kegagalan, kamu butuh asupan energi positif yang masif. Ingatlah bro, bahwa kesuksesan yang dibangun di atas fondasi kegagalan yang banyak jauh lebih kokoh daripada kesuksesan yang datang karena keberuntungan semata. Kamu sedang membangun sebuah imperium karakter. Suatu hari nanti, saat kamu sudah kembali berdiri di puncak, kamu akan menoleh ke belakang dan melihat masa-masa sulit ini sebagai bagian paling berharga dalam hidupmu. Kamu akan menceritakan kisah ini kepada anak cucumu, bukan dengan nada sedih, tapi dengan nada bangga. Kamu akan berkata pada mereka, "Dulu ayah pernah hancur, ayah pernah kehilangan segalanya. Tapi lihat, ayah tidak menyerah, ayah berjuang, ayah belajar, dan ayah bangkit kembali." Itulah warisan, legasi yang sesungguhnya. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi karakter pria yang sudah teruji oleh api kegagalan akan tetap abadi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Kamu bukan sedang dihancurkan, kamu sedang dibangun ulang menjadi versi dirimu yang jauh lebih hebat. Dunia ini keras, bro. Dunia ini tidak peduli dengan alasanmu. Dunia ini hanya peduli pada hasil dan ketangguhanmu. Jadi, berhentilah mengasihani diri sendiri. Berhentilah bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulailah bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini agar aku menjadi lebih kuat? Ubah sudut pandangmu. Kegagalan bukan merupakan titik henti, melainkan tanda koma yang memberimu jeda untuk mengambil napas sebelum melanjutkan kalimat kesuksesanmu yang lebih panjang.
Pria sejati adalah dia yang tetap memiliki harga diri saat kantongnya kosong, tetap memiliki visi saat matanya tertutup kabut masalah, dan tetap memiliki iman saat logikanya berkata semuanya sudah berakhir. Kamu adalah kapten dari kapalmu sendiri. Meskipun badai menghantam dan ombak besar menerjang, selama kamu tidak melepaskan kemudi dan tidak meninggalkan kapal, kamu masih memiliki peluang untuk sampai ke pelabuhan tujuan. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan siapa kamu. Biarkan caramu bangkit dari kegagalan itulah yang menuliskan namamu di dalam daftar pria-pria yang layak dihormati. Setiap tetap keringat yang jatuh saat kamu berjuang kembali, setiap malam yang kamu habiskan untuk belajar hal baru, dan setiap penolakan yang kamu terima dengan kepala tegak, semuanya sedang dicatat oleh alam semesta. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kegagalan adalah cara Tuhan untuk menjauhkanmu dari jalan yang salah dan mengarahkanmu ke jalan yang lebih tepat, meskipun jalannya mungkin lebih terjal dan penuh duri. Pria yang belum pernah gagal adalah pria yang belum pernah benar-benar hidup. Dia hanya bermain di zona nyaman, takut mengambil resiko, dan akhirnya hanya menjadi penonton dalam sejarah. Tapi kamu, bro, kamu adalah pemainnya. Kamu berada di dalam arena. Seperti yang dikatakan Theodore Roosevelt dalam pidatonya yang terkenal, The Man in the Arena, kehormatan bukan milik kritikus yang hanya bisa berkomentar dari pinggir lapangan, tapi milik pria yang wajahnya kotor oleh debu dan keringat, yang berjuang dengan gagah berani, yang melakukan kesalahan dan gagal berulang kali karena tidak ada usaha tanpa kesalahan dan kekurangan. Tapi dia benar-benar berjuang untuk melakukan perbuatan itu, yang merasakan antusiasme yang besar, pengabdian yang besar, yang menghabiskan dirinya dalam tujuan yang layak. Terakhir, sadarilah bahwa kegagalan ini adalah momen di mana kamu bisa menemukan jati dirimu yang paling murni. Di saat kamu tidak punya apa-apa untuk dipamerkan, kamu akan menemukan apa yang benar-benar kamu cintai. Jika kamu kehilangan bisnismu tapi kamu tetap ingin membangun sesuatu yang baru, itu artinya kamu memang seorang pengusaha sejati, bukan sekedar orang yang mengejar uang. Jika kamu kehilangan panggungmu tapi kamu tetap ingin berkarya, itu artinya kamu memang seorang seniman sejati. Kegagalan mengupas semua lapisan palsu dan menyisakan inti dari keberadaanmu. Dan ketika kamu membangun kembali hidupmu dari inti yang murni itu, hasilnya akan jauh lebih otentik dan berkelanjutan. Kamu tidak lagi membangun untuk validasi orang lain, tapi kamu membangun karena itulah panggilan jiwamu. Jadi, tegakkan kepalamu, busungkan dadamu. Kegagalan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah legenda baru. Seorang pria sejati tidak akan pernah benar-benar kalah sampai dia memutuskan untuk berhenti mencoba. Dan aku tahu, bro, kamu bukan tipe pria yang akan berhenti begitu saja. Kamu punya api di dalam jiwamu yang tidak bisa dipadamkan oleh air kegagalan setinggi apapun. Jadi, bro, mulai hari ini, berhentilah melihat kegagalan sebagai musuh. Sambutlah dia sebagai guru yang keras namun jujur. Jika saat ini kamu sedang berada di titik terendah, ingatlah bahwa satu-satunya arah yang bisa kamu tuju adalah ke atas. Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu, dan jangan biarkan pendapat orang lain membungkam ambisimu. Buktikan pada dirimu sendiri, bukan pada mereka, bahwa kamu memiliki mentalitas seorang pemenang yang sesungguhnya. Jika video ini membantumu melihat perspektif baru tentang perjuanganmu, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukunganmu terhadap sesama pria yang sedang berjuang di luar sana. Tuliskan di kolom komentar, aku tidak akan menyerah, sebagai janji suci pada dirimu sendiri bahwa apapun yang terjadi, kamu akan tetap berdiri tegak. Bagikan video ini kepada saudaramu atau sahabatmu yang mungkin sedang merasa putus asa, karena terkadang sedikit kata-kata penguat bisa menjadi penyelamat bagi jiwa yang sedang goyah. Teruslah berjuang, teruslah bertumbuh, dan ingatlah, pria sejati tidak dilihat dari pialanya, tapi dari luka-luka di tubuhnya yang ia dapatkan saat ia menolak untuk menyerah. Sampai jumpa di puncak kesuksesan, bro. Stay strong, stay masculine.